Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rahel Angel Agatha Dolok Saribu. Saya mahasiswi Universitas Mula Warman Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode pembelajaran dan penyuluhan, yakni metode pembelajaran ceramah demonstrasi interaktif di Lapas Kelas 2A Samarinda, Paket B. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memberikan sekilas mengenai pengertian tentang belajar. Apa sih itu belajar? Nah, menurut Sujana tahun 2010, belajar ialah satu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada tingkah laku, seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku. Jadi singkatnya, belajar itu merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku dengan adanya interaksi aktif antar individu dengan lingkungan pembelajaran dan melibatkan pengalamannya. Lalu apa sih yang dimaksud pembelajaran itu? Di sini menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Jadi di dalam pembelajaran itu ada satu proses interaksi pada satu lingkungan belajar. Setelah itu, lalu apa sih yang dapat dilakukan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri? Nah, yang perlu dilakukan pendidik ialah memperhatikan beberapa hal sebagai pendekatan yang tepat nantinya untuk peserta didik agar dapat menciptakan keefektifan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan pendidik ialah memperhatikan metode, strategi, dan teknik. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini ialah tentang metode. Nah, metode itu apa? Metode itu ialah cara. Nah, di dalam pembelajaran pun terdapat metode. Nah, metode pembelajaran sendiri ialah cara yang digunakan untuk membangun interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran serta gunanya ialah untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan. Lalu kita akan masuk ke dalam materi metode ceramah demonstrasi interaktif. Nah, metode ini telah dilakukan di Lapas Kelas 2A Samarinda minggu lalu dengan program paket B. Yang akan kita lihat ialah strategi metodenya. Yang pertama, saya sebagai pembelajar atau fasilitator menerapkan dalam pembelajaran IPS kelas 9 materi benua samudra di dunia kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Samarinda. Nah, materi ini dijelaskan secara lengkap namun padat oleh pendidik. Jadi materi yang ada sudah saya susun sedemikian rupa untuk kemudian dijelaskan kepada warga binaan di sana. Lalu materi itu dicatat di papan tulis dengan poin-poin yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Jadi materi tentang benua dan samudra itu dikemas sedemikian untuk kemudian dicatat di papan tulis kepada peserta didik. Lalu peserta didik diberikan waktu 5-10 menit untuk mencatat materi yang ada di papan tulis. Lalu kemudian pendidik akan menjelaskan materi tentang benua dan samudra di dunia ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menggunakan alat demonstrasi di depan kelas. Jadi tidak hanya mengandalkan catat dan ceramah, namun juga memakai alat demonstrasi berupa satu peringan gambar mengenai benua dan samudra di dunia. Lalu pendidik juga melemparkan, setelah itu ada satu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika sudah selesai menyampaikan atau di tengah-tengah pembelajaran, pendidik kemudian menanyakan kepada warga binaan di lapas mengenai apa yang telah dipelajari gitu. Setelah itu, saya akan memberikan definisi mengenai metode ceramah interaktif itu sendiri. Nah, metode ceramah interaktif ialah metode yang disampaikan secara lisan kepada siswa. Jadi dengan tadi menyampaikan satu materi pembelajaran tentang benua dan samudra itu disampaikan juga secara ceramah. Namun bagian interaktifnya itu di mana? Yaitu ketika saya melibatkan peserta didik untuk bertanya langsung mengenai apa yang telah didapatkan di dalam materi itu. Bisa tentang mengenai berapa samudra yang ada di dunia atau dan lain sebagainya. Lalu metode demonstrasi interaktif itu yaitu dengan cara menunjukkan objek atau aktivitas dan keterampilan. Nah, jadi dalam demonstrasi interaktif itu ialah melibatkan keaktifan peserta untuk melihat seperti apa sih materi yang sedang disampaikan tersebut melalui satu objek. Nah, yang digunakan oleh pendidik tadi ketika mengajar di lapas ialah satu objek
perinan gambar benua, lalu juga objek yang lain, seperti itu. Nah, lalu fungsi dan tujuan kombinasi kedua metode tersebut itu di dalam proses pembelajaran itu ternyata agar peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Jadi, seperti yang saya katakan, tidak hanya mengandalkan pendidik sebagai satu sumber belajar, namun juga mereka bisa tercipta satu suasana yang tidak pasif atau monoton, jadi tidak mudah bosan, lalu melibatkan aktivitas fisik seperti demonstrasi itu. Nah, agar peserta didik juga terlatih dalam pengamatan terhadap suatu objek. Jadi mereka juga bisa mengenali, oh apa itu benua, oh apa itu samudra, seperti itu. Nah, bagi peserta didik juga tujuannya ialah untuk mampu meningkatkan keterampilan berpikir motorik peserta didik terhadap materi pembelajaran, lalu peserta didik atau warga belajar mampu dengan aktif semangat mengikuti materi pembelajaran, serta peserta didik untuk supaya dia mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Jadi nggak hanya indera pendengarannya saja, tapi bisa melatih indera motoriknya atau kognitifnya, juga indera penglihatannya. Lalu tidak hanya untuk peserta didik, ternyata ada juga fungsi dan tujuannya untuk bagi pendidik. Nah, adapun kombinasi metode tersebut, ceramah demonstrasi interaktif ini bagi pendidik ialah berfungsi untuk membangun suasana belajar yang tidak monoton, serta untuk kompetensi, yakni supaya guru mampu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Sekian dari materi atau penjelasan yang saya sampaikan terkait metode pembelajaran ceramah demonstrasi interaktif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.